rise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang passive voice. Mungkin kalian pernah mendengar atau bahkan sering ya tentang kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat pasif di sini dengan pola-pola tertentunya adalah yang akan kita pelajari hari ini. Ya, apa saja sih yang harus kita siapkan sebelum mempelajari passive voice itu? Yang terutama adalah kita mengenal yang namanya tenses, karena ini akan sangat berkaitan dengan penggunaan kalimat pasif tersebut. Pola dari kalimat pasif adalah to be plus verb 3. Baik itu kalimat dalam bentuk waktu present tense ataupun past tense, pada saat menjadi kalimat pasif, kata kerja yang digunakan semuanya adalah menjadi bentuk ketiga, kata kerja bentuk ketiga. Jadi di sini jelas bahwa kunci dalam mempelajari passive voice atau membuat kalimat pasif itu adalah dengan kita mengetahui kata kerja bentuk 1, 2, 3 baik itu reguler maupun irregular. Jadi itu adalah kuncinya. Karena semuanya akan menggunakan verb 3, otomatis kita harus mengenal dan paham verb 1, verb 2, dan verb 3 atau yang kita sebut dengan past participle. Nah, bagaimana dengan to be yang digunakan dalam kalimat pasif ini? To be yang digunakan dalam kalimat pasif ini adalah am, is, are, was, were, be, dan been. Untuk am, is, are itu biasanya untuk kalimat yang dalam pola present tense, simple present tense, ataupun present progressive atau continuous tense. Dan untuk was, were biasanya untuk kalimat dalam bentuk past tense atau past continuous atau past progressive tense. Untuk be ini sendiri adalah digunakan bersamaan dengan kata kerja bantu atau kata bantu seperti modal auxiliaries seperti can, berdampingan dengan be, jadi can be, will be, may be, dan sebagainya. Sedangkan untuk been adalah untuk kalimat pasif yang nantinya menggunakan pola yang memiliki tensesnya yang ada aspek perfectnya dengan kata bantu have atau has ataupun had, menjadi have been, has been, atau had been. Nah, mari kita ke contoh. Untuk kalimat aktif dalam present tense, kita lihat di sini I write a short story every week. Ini menggunakan kata kerja pertama. Nah, ini menggunakan kata kerja pertama I write, ini dalam kalimat aktif. Di sini ini kuncinya. Write itu verb 1 dan written adalah verb 3 dari write. Nah, kemudian kita lihat objek yang ada dalam kalimat aktif di sini menjadi subjek ya. A short story di sini sebagai objek, di sini sebagai subjek. Ini untuk kalimat aktif dalam present tense untuk pronoun she. She writes a short story. Ini kan yang jadi ciri khas present tense kan. Nah, di sini menggunakan writes. Pada saat menjadi pasif itu tidak menggunakan writes, tapi tetap menggunakan verb 3 dari write yaitu written, disertai to be dalam present tense yaitu is. Objek sama berpindah menjadi subjek. Untuk kalimat past tense, nah untuk kalimat past tense di sini kita lihat dalam kalimat aktif di sini menggunakan kata kerja bentuk kedua. Nah, kata kerja bentuk kedua pada saat menjadi pasif ini menjadi bentuk ketiga ditambah to be. Di sini tidak ada to be ya, dan di sini ada to be, was to be-nya. Nah, jadi ini adalah to be plus verb 3 untuk kalimat pasif dalam bentuk simple past tense. Untuk my father yang di sini subjek, di sini menjadi objek preposisi, ini optional, boleh dipakai boleh tidak. Jadi cukup this home was built in 1982.
tanpa by my father. Ini jadi opsional, boleh ditambah boleh tidak. Dan ini adalah objeknya, this home. Dan dalam kalimat pasif, this home atau objek yang tadinya di kalimat pasif itu menjadi subjek di kalimat pasif. Untuk tenses simple future, tenses simple future biasanya cirinya adalah will plus verb one. Nah, di sini adalah subjeknya. Ini untuk kalimat aktif. Nah, pada saat menjadi pasif seperti kalimat yang lain, ini objeknya menjadi subjek. Nah, kemudian dalam simple future ini will-nya tetap sama, dipakai will, hanya setelah will di sini ada be ya, sebagai to be-nya dalam pola kalimat pasif. Kemudian change yang tadinya verb 1 di sini menjadi verb 3 atau past participle. Untuk tenses yang selanjutnya, di sini ada present continuous tense yang biasanya menggunakan verb ing atau present participle. He is producing a new model of souvenir. Di sini menggunakan to be, tapi di sini menggunakan verb ing. Jadi ini karena di sininya producing bukan produced, maka ini adalah kalimat dengan tenses progresif atau continuous. Dan di sini cirinya ada is, berarti ini adalah present continuous tense. Nah, walaupun ada to be di sini, tapi ini adalah kalimat continuous atau progresif yang artinya sedang berlangsung, bukan kalimat pasif. Karena kalau kalimat pasif di sini ada to be ditemani oleh verb 3. Nah, bagaimana sih saat menjadi kalimat pasifnya? Seperti kalimat yang lain, di sini objek, a new model of souvenir, itu menjadi subjek dalam kalimat pasif. Kemudian ada to be dan verb 3. Nah, ini yang membedakannya, karena ini tensesnya continuous, maka di antara to be dan verb 3 di sini kita tambahkan being menjadi to be being verb 3. To be being verb 3. Nah, selanjutnya past continuous tense. Ini juga bentuknya to be dan verb ing, hanya saja dalam bentuk lampau. I saw you when he was giving you a rose. Kita fokusnya yang sini karena ini yang bisa dipasifkan. Ada to be dan verb ing. Nah, ini cuma to be dan verb ing, tapi dalam kalimat pasif di sini menjadi were being given a rose. Nah, ini to be-nya karena ini adalah continuous, maka diberi being ya sebagai to be-nya, were being, baru verb 3. Verb 3 given itu dari give. Selanjutnya adalah present perfect active. She has cleaned her room. Nah, ini ciri dari perfect tense ya, present perfect tense. Ada has, ada verb 3. Nah, ini verb 3 dan perfect tense. Dalam pasifnya jangan lupa kita tambahkan been. Jadi has tetap sama dibawa ke dalam pola pasif, ditambahkan been lalu verb 3. Ini sama-sama verb 3. Jadi ini lebih mudah. Has verb 3 dalam kalimat aktif, has plus verb 3 ya. Kalau dalam pasifnya has been verb 3. Selanjutnya adalah untuk past perfect tense. Past perfect tense ini seperti ini. I knew that he had removed my bag to that corner. Kita fokus pada klausa yang dapat dipasifkan. Ini adalah pola past perfect. He had removed my bag. Ada had dan verb 3.
tapi tidak ada to be. Ini adalah kalimat aktif. Saat menjadi pasif itu had-nya tetap ada, had, verb 3-nya tetap ada, hanya di antara mereka kita tambahkan been. Ya, di sini sebagai pembeda dari tenses yang lain. I knew that my bag had been removed to that corner by him. Jadi untuk yang past perfect di sini kalimat pasifnya adalah had plus been plus removed. Bagaimana dengan tenses future perfect dalam kalimat pasif? Kita lihat lagi contohnya di sini. Untuk future perfect sendiri polanya adalah will have verb 3. Untuk future perfect polanya adalah will have verb 3. Ini adalah untuk kalimat aktif. Saat menjadi pasif, will have sama masih ada di sini, will have. Hanya saja kita tambahkan been ya sebagai ciri dari pola kalimat pasif. Send adalah verb 3. Untuk yang kalimat aktif, polanya adalah will have verb 3. Untuk yang pasif, will have been verb 3. Nah, kalimat pasif juga bisa digunakan untuk kalimat yang memiliki makna kemungkinan dan ketidakmungkinan. Possibility atau impossibility. Polanya adalah modal verbs plus be plus verb 3. Untuk yang impossibility sama modal verb hanya ditambah not, kemudian be dan verb 3. Kita lihat ke contoh. Tetap disesuaikan dengan tensesnya ya. Your television can be repaired. Nah, ini adalah modal. Kemudian sesuai pola can be repaired. Can modal, be adalah to be, dan repaired verb 3. Ini can adanya dalam present tense ya. Can dalam bentuk present. Biasanya dalam bentuk pastnya menjadi could. Untuk contoh dalam bentuk past tense, the door might be opened by your son. Nah, ini modalnya might, kemudian be, kemudian verb 3. Might, be, verb 3. Untuk yang tidak mungkin atau impossibility, tinggal tambahkan not setelah kata modal. Can't be repaired. Tetap sama polanya, modal, be, verb 3. Itu saja materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.